Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat datang kepada para undangan, khususnya para wartawan, mitra kerja LSI, para direksi, karyawan, dan undangan LSI yang kami hormati. Untuk kesekian kalinya, kita kembali menggelar konferensi pers Survei Nasional Lembaga Lingkaran Survei Indonesia. Masih terkait dengan momentum 1 tahun pemerintahan Jokowi JK, LSI ikut meramaikan dengan melakukan survei nasional yang ingin memotret tentang penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi JK pasca setahun dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Survei ini akan mengemukakan 2 hal penting. Yang pertama, bagaimana publik memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan JK selama setahun, baik di bidang ekonomi, politik, keamanan, hukum, dan sebagainya. Bagaimanakah publik merespon di bidang-bidang tersebut, bagaimanakah kinerjanya, bagaimanakah cara pemerintahan merespon dan mengatasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana publik merespon terhadap penilaian kinerja Jokowi JK. Bagaimanakah publik memberikan solusi atau memberikan suatu pemecahan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah Jokowi JK atas penilaian kinerjanya selama setahun. Ada beberapa wacana penguatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Jokowi JK dari hasil survei kita. Namun salah satu yang paling mengemuka adalah solusi diantaranya dibutuhkan menteri utama. Nah, bagaimanakah sebenarnya menteri utama ini di mata masyarakat? Apakah setuju atau tidak setuju? Bagaimanakah alasannya dan apa yang inginkan publik sebenarnya, harapan yang bisa dilakukan oleh menteri utama ini. Untuk itulah kami Lingkaran Survei Indonesia melakukan konferensi pers hari ini tanggal 29 Oktober 2015 dengan memaparkan hasil riset secara kuantitatif melalui survei dan hasil kualitatif yaitu melalui FGD dan analisa media. Tanpa berlama-lama, saya langsung mempersilahkan Mbak Dewi Arum untuk memaparkan temuan dan analisis survei LSI hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Titi. Selamat datang kepada rekan-rekan wartawan yang sudah menyempatkan hadir pada rilis survei LSI DNIJA kali ini. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Mbak Titi bahwa tepat 20 Oktober 2015 kemarin pemerintahan Jokowi JK tepat 1 tahun. Nah, lembaga riset lain sudah mempublikasikan tingkat kepuasan masyarakat mengenai kinerja setahun Jokowi JK. Nah, kami di sini masih dalam suasana meramaikan peringatan 1 tahun kinerja Jokowi JK, mengangkat tema mengenai pasca setahun Jokowi JK, apakah dibutuhkan seorang menteri utama. Baik, sebelum memulai, ini adalah hasil pileg kemarin, di mana prediksi Lingkaran Survei Indonesia dimuat di Rakyat Merdeka, dan hanya 2 partai dari 12 partai yang selisihnya 1% dengan KPU. Ini juga pilpres 3 kali pilpres, LSI berhasil mempunyai simpangan baku antara hasil KPU dan LSI hanya 15%. Nah, pengumpulan data untuk riset kali ini, konferensi pers kali ini dilaksanakan tanggal 25 hingga 27 Oktober 2015 dengan metode quick poll, yaitu menggunakan smartphone LSI dengan metode samplingnya multi-stage random sampling dan jumlah respondennya 600 orang. Margin of error-nya kurang lebih 4%. Baik, tadi sudah saya paparkan sedikit bahwa dari hasil tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi JK, ternyata yang terlihat di masyarakat masih belum optimal. Kurang lebih masih di bawah 50% masyarakat yang menilai bahwa bahwa kinerja Jokowi JK
bisa diterima. Nah, di sini LSI memberikan semacam wacana, memberi pertanyaan, apakah dibutuhkan Menteri Utama untuk mendorong kinerja pemerintahan Jokowi JK agar lebih terkonsolidasi, termanajemen dengan baik, dan bisa menghindari riuh rendah di dalam kabinet yang selama 1 tahun terakhir menghiasi kinerja pemerintahan Jokowi JK. Di sini kami tanyakan, sistem pemerintahan Indonesia tidak mengenal Perdana Menteri. Namun, apabila Jokowi JK membutuhkan operator pemerintahan berupa menteri yang mendapat tugas, bagaimana menurut Bapak Ibu? Nah, di sini yang menjawab, saya mendukung adanya Menteri Utama hanya 64,63%, dan yang tidak mendukung ada sekitar 31,71%. Jadi artinya di bawah 40%, hanya 40% yang resisten dengan konsep Menteri Utama. Lalu jika dipecah segmentasinya antara laki-laki dan perempuan, yang mengatakan saya mendukung dengan konsep Menteri Utama, laki-laki mendukung sebesar 65,22% dan perempuan 63,80%. Jadi baik laki-laki maupun perempuan di atas 60% mendukung adanya Menteri Utama ini. Nah, jika dipecah lagi berdasarkan tingkat pendapatan, segmen atas ternyata memiliki dukungan lebih tinggi terhadap konsep Menteri Utama ini. Nah, untuk kelompok menengah ke bawah, pendukung adanya Menteri Utama hanya 56,52, menengah 66,67, dan menengah atas paling tinggi 75,57%. Jadi di atas 50% mendukung adanya Menteri Utama, merata. Dari semua segmen pendidikan, hampir semuanya mendukung konsep Menteri Utama dalam Kabinet Jokowi. Jadi untuk tingkat pendidikan yang pernah kuliah, sekitar 80% paling tinggi mendukung dibutuhkannya Menteri Utama dalam Kabinet Jokowi. Jadi apa saja alasan publik mendukung wacana Menteri Utama ini? Berikut alasannya. Ya, lembaga survei yang lain sudah memaparkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi JK ini hampir di bawah 50%, merata tidak puas. Nah, kami melihat ada 4 rapor merah dan 1 rapor biru dalam bidang-bidang pemerintahan Jokowi JK. Untuk bidang ekonomi, seperti kita tahu rupiah melemah hingga 14.000, sembako naik, dan ini juga dilihat sebagai masyarakat sebagai alasan mengapa mereka tidak puas. Sekitar 65% mengatakan tidak puas. Lalu di bidang hukum ini kasus Kapolri versus KPK, lalu juga Rio Capella yang terakhir, dan pembunuhan Salim Kancil itu juga jadi beberapa variabel yang membuat responden memutuskan bahwa di bidang hukum pemerintahan Jokowi JK juga masih belum memuaskan, sekitar 47%. Di bidang politik yang tidak puas sebesar 46,88%, ini bisa dilihat dari kegaduhan dalam kabinet yang banyak dimunculkan ya. Jadi seperti koordinasi antar kementerian yang tidak berjalan baik, komunikasi yang tidak baik seperti yang pernah dilihat dalam kasus Rizal Ramli dengan Rini Suwandi atau Rizal Ramli dengan JK masalah listrik 35.000 watt, pembelian pesawat Garuda, lalu masalah reshuffle kabinet yang juga cukup menyita perhatian publik karena ternyata Jokowi untuk memutuskan mengganti beberapa posisi masih harus menunggu keputusan atau izin dari pihak yang lebih dilihat sebagai kekuatan yang lebih besar, yaitu Ibu Megawati. Lalu di bidang sosial, di sini memang sekitar 41,94% ketidakpuasannya dibanding tingkat puasnya. Tapi di sini kan yang mau dilihat itu adalah rata-rata program Pak Jokowi dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat ternyata belum merata dan tidak sepenuhnya maksimal dirasakan oleh publik manfaatnya. Lalu soal keamanan, di sini ada kepuasan berbandingkan tidak puasnya hanya sekitar 10%. Nah,
Kenapa? Karena di kejadian akhir-akhir ini baik di Tolikara, Aceh Singkil, lalu juga bentuk-bentuk kericuhan sosial yang menimbulkan ketidakamanan dilihat oleh publik masih bisa ditangani dengan baik dan cepat. Nah, selanjutnya adalah memburuknya citra partai pendukung KIH. Jadi setahun pemerintahan Jokowi JK ini juga diwarnai dengan memburuknya citra parpol pendukung pemerintah, terutama kasus korupsi yang baru-baru ini melibatkan Rio Capella, petinggi Partai Nasdem, dan juga blunder PDIP atas usul revisi Undang-Undang KPK. Yang ketiga, belum solidnya pemerintahan. Setahun Jokowi juga dinilai dengan belum solidnya pemerintah, dan ini bisa diindikasikan dengan terlalu gaduh yang ditimbulkan oleh para pembantu presiden sendiri. Jadi terlihat bahwa kabinet ini tidak satu suara dan lebih sering memberikan kesan tidak satu pendapat di antara para pembantu presiden. Jadi ini juga ternyata menimbulkan kerisauan pada publik. Yang terakhir, yang paling marak dan masih berlangsung hingga saat ini adalah tidak tuntasnya tragedi Asap. Jadi terlihat bahwa penanganan tragedi Asap cenderung bertele-tele dan tidak ada keinginan untuk memfokuskan kebijakan khusus untuk menangani bagaimana penyelesaian pemadaman titik-titik api yang masih saja muncul hingga saat ini. Jadi publik terkesan pemerintah ini tidak kompak dan tidak satu visi untuk menjalani penanganan bencana asap. Sementara sudah banyak korban jiwa yang terkena imbas dari kebakaran asap ini. Lalu jika ditanyakan misalnya untuk menangani dan mendorong efektivitas pemerintahan Jokowi agar lebih konsolidatif, lebih termanage dengan baik, lebih terkoordinasi, apa saja seandainya wacana menteri utama ini ditasbihkan oleh Jokowi. Yang pertama adalah mempertajam program-program sukses presiden. Yang kedua, mengkoordinasi para menteri. Yang ketiga, menjembatani hubungan presiden dengan pihak luar, lembaga lain yaitu DPR, parpol, pers, dan civil society. Nah, siapakah menteri utama? Di sini kami memberikan pertanyaan terbuka. Menurut Anda, siapa tokoh yang paling pantas menjadi pemegang mandat untuk menjadi menteri utama itu? Berdasarkan hasil riset yang keluar, Luhut Panjaitan menempati posisi paling atas, diikuti Yusuf Kalla, Rini Suwandi, Rizal Ramli, dan lainnya. Nah, di lainnya ini ada banyak nama Yusuf Kalla pun masuk di sini, ada nama Anies Baswedan juga muncul di sini, dan tidak tahu tidak jawab sekitar 3%. Kenapa nama Luhut paling awal, paling tinggi di sini dan dinilai oleh publik paling layak mendapatkan posisi menteri utama jika posisi itu benar-benar pada akhirnya nanti ditegaskan oleh Presiden Jokowi. Publik menilai bahwa dengan posisinya saat ini sebagai Menko Polhukam, Luhut dinilai dipercaya dan lebih dekat dengan Jokowi. Mungkin yang teman-teman pers tahu, Luhut ini ternyata sudah mendapatkan mandat dari Pak Jokowi untuk membuka komunikasi dengan lembaga legislatif yaitu DPR, tanpa memberikan tanpa memberikan jabatan yang jelas. Jadi sebetulnya fungsi membuka komunikasi dengan lembaga lain ini sudah diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Luhut Panjaitan. Nah, harapan publik setahun Jokowi, pemerintahan dengan menteri utama ini adalah kenapa dibutuhkan menteri utama? Kenapa LSI mencoba menanyakan seberapa urgensinya peran menteri utama ini mendorong pemerintahan Jokowi agar lebih kondusif dan terkonsolidasi, yakni Presiden LSI melihat bahwa tanpa operator pemerintahan yang memang diberi wewenang khusus, dikhawatirkan nanti pemerintah semakin tak terkoordinasi dan bertambah buruk. Baik, sekian presentasi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan kembali, saya serahkan kepada Mbak Titi untuk dibuka sesi diskusinya.